Baik, Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang memberikan waktunya untuk mau mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Firman Tuhan yang saya bawakan pada sore hari ini terambil dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Sekali lagi saya ulangi, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Tema firman Tuhan yang saya bawakan pada sore hari ini yaitu adalah melawan tipu muslihat iblis. Melawan tipu muslihat iblis. Bisa kita baca di ayat yang ke-11b, atau saya bacakan buat kita semua di ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis. Jadi, tema yang saya bawakan yaitu adalah melawan tipu muslihat iblis. Apa itu tipu muslihat iblis? Tipu muslihat iblis berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tipu muslihat itu adalah siasat. Siasat berarti di sini adalah kita melawan siasatnya iblis. Apa siasat iblis yang dipakai untuk melawan kita anak-anak Tuhan supaya kita tidak mengikut Tuhan Yesus. Karena iblis ini tidak suka melihat kita percaya sama Tuhan. Iblis tidak senang melihat kita mengikut Tuhan Yesus. Di dalam Markus yang ke-14 ayat yang ke-38, saya minta satu orang untuk membacakannya kepada saudari Nove. Saya minta tolong bacakan di ayat yang pasal Markus pasal 14 ayat yang ke-38. Markus 14 ayat 38. Beginilah firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Baik, terima kasih kepada saudari Nove. Nah, di situ dikatakan bahwa berjaga-jagalah. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Supaya kita tidak mudah terjatuh ke dalam dosa. Nah, jadi dalam firman Tuhan pada malam hari ini, supaya kita bisa melawan tipu muslihat atau melawan siasat iblis itu, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, yang harus kita miliki dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mengalahkan siasat iblis itu. Yang pertama, kita bisa melawan tipu muslihat iblis itu, atau kita bisa menang dari tipu muslihat iblis itu, yaitu pertama melalui iman. Melalui iman. Di ayat yang ke-16, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 di situ dikatakan bahwa dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, kita bisa mengalahkan siasat iblis itu melalui iman. Iman itu apa? Di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama, saya akan bacakan buat kita semua. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, itu adalah arti iman. Nah, iman di dalam hal ini yang dimaksud apa? Yaitu iman kita kepada Kristus, iman kita kepada Tuhan. Nah, dalam tokoh-tokoh Alkitab juga banyak yang memiliki iman sehingga mereka bisa melewati segala persoalan hidup mereka. Salah satu contoh tokoh Alkitab yang kita kenal, yang sudah kita tahu, yang dia adalah orang beriman, yaitu adalah Abraham. Abraham, di mana dia beriman, pada waktu Tuhan Yesus memanggil dia dari negerinya, dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Tuhan tidak menentukan tempat yang harus dia tuju, tidak. Tapi Tuhan
tapi Tuhan Allah memanggil Abraham pergi dari negerinya. Di situ dia di kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Itu karena iman. Dia percaya akan Tuhan Yesus karena Tuhan Allah akan menolong dia. Tuhan Allah akan memberikan dia pertolongan. Tuhan akan menuntun dia kemana dia harus pergi. Nah, supaya dia bisa melewati setiap tantangan-tantangan yang akan dia hadapi dalam perjalanannya menuju tempat yang akan Tuhan berikan kepadanya. Nah, jadi dalam kehidupan kita juga seperti itu. Supaya kita bisa menang mengalahkan siasat-siasat iblis, tipu-tipu lihat iblis yang dia lakukan dalam kehidupan kita, ya supaya yang membuat kita supaya kita tidak mengikut Tuhan Yesus, maka kita harus memiliki iman dalam Tuhan Yesus. Harus memiliki iman dalam Kristus. Nah, itu yang pertama, supaya kita bisa mengalahkan tipu musuh. Melawan tipu muslihat iblis, supaya kita bisa mengalahkan tipu muslihat iblis, yaitu yang kedua, melalui firman Allah. Senjata apa yang kita gunakan, yaitu melalui firman Allah. Melalui firman Allah di ayat yang ke-17, di situ dikatakan bahwa, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah. Kita pasti sudah mengetahui firman Allah itu apa. Apa saja firman Allah, ya firman Tuhan yang ada dalam Alkitab ini merupakan firman Allah, yaitu Tuhan Allah sendiri. Nah, jadi itu yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Selain kita memiliki iman, kalau kita memiliki iman tapi kita tidak mempunyai firman Allah, itu sama halnya bohong. Tetapi kalau kita memiliki iman dalam Kristus dan disertai dengan firman Allah, maka iman itu akan bertumbuh dalam kehidupan kita sehingga kita bisa mengalahkan siasat-siasat iblis. Apapun tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, persoalan-persoalan yang akan terjadi, bahkan kita melawan iblis, untuk melawan siasat iblis, maka kita sudah kuat, kita sudah memiliki pedang roh, ketopong keselamatan, yaitu adalah firman Allah. Jadi supaya kita bisa menang mengalahkan tipu muslihat iblis, yang kedua yang kita lakukan adalah melalui yang kita harus miliki dalam hidup kita, yaitu kita harus memiliki firman Allah. Firman Allah harus ada dalam kehidupan kita, harus bertumbuh dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melawan tipu muslihat iblis apapun itu. Yang ketiga yaitu adalah selain kita memiliki firman, memiliki iman, kita bisa melawan tipu muslihat iblis melalui iman, melalui firman Tuhan, firman Allah. Yang ketiga, jangan lupa. Yang ketiga yaitu adalah melalui doa. Melalui doa. Di dalam ayat yang ke-18, di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18, di situ dikatakan bahwa dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang ketiga, yang kita harus miliki, yaitu adalah doa. Doa, ya kita pasti sudah tahu bahwa doa itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan Yesus, komunikasi kita kepada Tuhan Allah. Nah, jadi dengan doa ternyata dengan doa kita bisa mengalahkan siasat iblis. Kita bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Di dalam Yakobus di situ bahwa doa orang benar besar kuasanya. Jadi kalau kita berdoa itu sangat besar sekali kuasanya. Artinya kuasa apa? Kita bisa melalui doa kita bisa mengalahkan kuasa iblis. Kita bisa mengalahkan siasat iblis. Nah, jadi supaya kita bisa mengalahkan tipu muslihat iblis, yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki dalam kehidupan kita itu adalah doa. Itu menjadi senjata kita. Itu menjadi ketopong keselamatan kita, pedang roh kita, supaya kita bisa terjaga-jaga, supaya kita bisa mengalahkan si iblis, mengalahkan siasat iblis dalam kehidupan kita. Jadi, firman Tuhan pada malam hari ini, 3 hal yang harus kita miliki dalam kehidupan kita supaya kita bisa menang melawan tipu muslihat iblis, supaya kita
tidak terjerumus ke dalam siasatnya iblis atau strategi-strategi apa yang dilakukan oleh iblis supaya kita tidak mudah terjatuh dalam dosa, maka yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki, yaitu adalah kita harus memiliki iman. Iman apa? Iman di dalam Kristus, supaya kita bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Yang kedua yaitu supaya kita bisa selamat, memiliki kita keselamatan, yaitu kita harus pergunakan firman Allah. Kita harus memiliki firman Allah. Lalu yang ketiga yaitu adalah doa. Artinya adalah melalui doa. Nah, jadi dari tiga hal itu, ketika kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita, ketika kita memilikinya dalam kehidupan kita, maka kita bisa mengalahkan strategi-strategi musuh kita, yaitu iblis. Mengalahkan siasat-siasat musuh kita dengan tiga hal tersebut. Jadi, dalam firman Tuhan ini, baiklah kita memiliki iman, firman Allah dalam kehidupan kita, dan doa. Tidak hanya cukup satu. Artinya, tidak hanya cukup kita memiliki iman Kristus, kita bisa mengalahkan tipu muslihat iblis, tidak. Tapi kita harus juga memiliki firman Allah. Selain itu juga, kita juga harus melakukannya dengan doa, harus memiliki doa dalam kehidupan kita. Secara pribadi dengan Tuhan Yesus, baik doa bersama, baik melalui persekutuan-persekutuan yang diadakan di kegiatan-kegiatan kampus atau kegiatan di tempat kita melayani, yaitu melalui doa. Jadi, intinya pada sore hari ini, yaitu adalah supaya kita bisa menang melawan iblis, milikilah tiga hal itu. Kita miliki tiga hal itu dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menang melawan tipu muslihat iblis. Seperti tokoh-tokoh Alkitab juga, mereka bisa melewati setiap persoalan dalam kehidupan mereka, karena mereka memiliki iman dan firman Allah dan juga doa mereka kepada Tuhan Yesus. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa menang dari siasatnya iblis, maka kita harus memiliki iman, firman Allah, dan kita memiliki komunikasi yang baik, doa kita kepada Tuhan Yesus. Itu saja yang menjadi firman Tuhan yang saya akan bawakan pada sore hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk tadi sampai sudah menyampaikan firman Tuhan. Mana dia orangnya, Santiana? Jangan langsung menghilang, ya. Oke, nanti saya akan beri evaluasi terakhir. Teman-temanmu dulu yang akan memberikan evaluasi. Oke, Santa Gultom, silakan. Ya, Santa Gultom, kasih masukan, saran, kritik yang membangun, ya. Silakan, Santiana didengar. Yuk, buka kameranya, volumenya, nggak kedengaran, Santa. Halo? Apakah kedengaran suara saya? Ya. Halo, Pak. Ya, silakan. Cuman satu aja sih, Pak, kritikan dari saya. Yang positif dulu, yang bagusnya dulu dong, baru kritiknya. Apa yang positifnya, yang bagus dari khotbahnya tadi? Tadi disimak nggak khotbahnya tadi? Dengar nggak? Kalau disimak ya pasti langsung cepat memberikan tanggapan. Ya. Malah justru ini udah kedengaran nih suara si Santa ini. Halo? Menghilang. Suara tidak ada. Alberto. Ya, tadi saya sempat menghilang, ini ada gangguan signal nih, ya. Oke, lanjut. Tadi lanjut. Siapa tadi yang terakhir saya sampaikan tadi? Siapa tadi? Oke. Ya, silakan tadi yang minta tolong siapa? Alberto dulu sebelum Santa. Alberto. Mana dirimu? Buka kameranya. Dan volumenya, kau lagi itu pasang batako di belakang rumah, kok nggak ada muncul orangnya? Halo, Alberto,
Kau di mana? Ya Pak, ya Pak. Kayaknya nggak didengar itu Pak. Lagi pasang leding. Hah? Suaranya kecil, Pak. Nah, yuk. Ya, kalau dari saya, Salam Santiana, firman Tuhan yang pada malam hari ini saya sangat Sandro, kecil banget suaramu, Sandro. Oh, sorry. Soalnya, maaf ya sebelumnya. Soalnya speaker saya nggak bagus. Ya, udah pelan, agak teriak aja sedikit. Ah. Ya, firman Tuhan pada malam hari ini sangat bagus, luar biasa ya. Sangat diberkati dalam pribadi saya. Di sini saya akan memberikan kritikan sedikit mengenai khotbah yang disampaikan oleh Santiana. Ini saya komen bahwa setiap khotbah itu dia melakukan gerakan tambahan gitu. Jadi kalau udah menyampaikan khotbah, kalau menurut dari saya itu jangan terlalu melebihi melakukan gerakan tambahan gitu. Apa itu gerakan tambahannya? Yang mana? Dia ada gerakan tambahan gitu di. Apa? Yang mana? Hah? Harus jelas. Yang mana gerakan tambahannya? Dia sering hidung suka pegang hidung. Gitu aja kok takut-takut. Ada apa dengan hatimu kok begitu takut-takut? Bilang aja terus terang. Iya Pak, dia kayak gitu. Mungkin karena kebiasaan dia kayak gitu atau gimana Pak, saya tidak tahu. Tapi kalau berkhotbah itu Santiana mohon walaupun kebiasaan tapi dikurangin ya. Oke. Baik. Jadi ada gerakan tambahan. Katanya tadi ya, pegang-pegang hidung terus katanya begitu. Ya. Ya. Kalau dikurangin. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Baik, sekarang serahkan kepada siapa? Nopi. Ya, berikan saran masukan. Halo. Ya, Salam. Santi, terima kasih untuk sebelumnya. Nasnya bagus, Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Tema melawan tipu muslihat iblis dengan cara pertama melalui iman, melalui firman Allah dan berdoa. Tetapi kalau saya sarankan sih, kan kita udah belajar tuh kalau sudah kita berkhotbah itu harus ada menjelaskan latar belakang kenapa sih kitab ini ditulis dan kepada siapa ditunjukkan. Nah, dan kalau saya ambil kesimpulan dari pembacaan dari nats ini menceritakan tentang peperangan rohani orang Kristen melawan melawan kejahatan, yaitu dengan cara memperkuat iman sehingga menerima yang namanya keselamatan itu. Dan kepada Santiana, kalau contohnya berkhotbah itu jangan grogi. Yang penting percaya diri aja. Putus dari sana. Percaya diri. Wah, kenapa ini tiba-tiba? Oke, kira-kira nangkap ya. Yang terakhir ya nangkap tadi jangan grogi. Lalu usahakan ada latar belakang penulisan kitab, jelaskan secara singkat. Kira-kira itu aja mungkin dua yang pentingnya dari Nope tadi ya. Oke. Tadi baru 2 orang ya. Yang terakhir coba si Febriani. Febri. Ya, silakan kasih masukan, saran, kritik yang membangun. Dan apa yang baik yang kamu dengar tadi dari khotbahnya Santiana. Silakan nanti. Kalau menurut saya Pak, Lagi-lagi.
sudah sangat bagus, Pak. Semuanya bagus. Dan tidak ada yang perlu dievaluasi untuk ditingkatkan dari kelemahan, kurangan. Sudah bagus, Pak. Cuman tadi Santi lupa baca ayat firman Tuhan, Pak. Lupa baca Baca dari saya, Pak. Oke. Kalau lupa. Ya. Silakan langsung ditanggapin dulu apa dari teman-temanmu, Santiana. Adakah yang tadi seperti mereka sampaikan? Ya, silakan. Yuk. Mana dirimu, Santiana? Santi? Santi, kok jadi ini diam semua ini? Kenapa ya? Lagi gangguan signal. Yuk, silakan Santi. Kasih. Iya, Pak. Nah, silakan kemana tanggapanmu dari teman-teman tadi, silakan. Ya, baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan saran, kritik melalui khotbah saya. Dan saya akan berusaha untuk memperbaiki lagi seperti yang tadi bilang Sandro, mungkin terlalu banyak gerakan-gerakan tambahan. Ya, saya akan kurangi itu, dan juga buat teman-teman kritikan dan sarannya, terima kasih. Oke, baik. Evaluasi terakhir dari saya. Tadi sudah disampaikan isi khotbahmu bukan hanya cukup. Kalau menurut saya sudah baik. Ya, baik, jelas penguraian terutama pokok besar, kemudian alamat dari pokok besar, kemudian kesimpulan. Nah, yang perlu diperbaiki ke depan, yang pertama mengenai isi dulu ya, ya isinya yang terutama di kesimpulan itu jangan diulang-ulang sampai 3 kali pokok besarnya, cukup 1 kali. Tadi hampir 3 kali kamu ulang lagi. Bahkan ada pembahasan yang baru, ya, angkat lagi kasus tertentu, jangan, itu dihindari. Waktu saya sampaikan mengajarkan kan begitu ya, cukup temanya, pokok besarnya, ditekankan penerapannya, lihat aplikasi kan, ya. Nah, kemudian praktek dari setiap pokok besar itu harus tekankan. Misalnya dikatakan tadi melawan tipu muslihat dengan firman dalam Alkitab, betul. Firman Alkitab itu kan sangat banyak. Bagaimana kita melawan iblis, ya kan? Misalnya seperti apa dikatakan Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, "Enyalah engkau iblis." Nah, itu firman Tuhan. Ya, kita harus memperkatakan firman Tuhan. Nah, enyalah engkau dari hadapanku. Nah, kita usir dia, kita tolak dia dengan menyebutkan firman Tuhan yang berkuasa. Prakteknya kurang, seperti tidak disampaikan di situ. Kemudian tindakan iman juga tadi, prakteknya apa? Dan juga doa tadi, ya, berdoa. Dengan kita berdoa, kita harus berdoa dengan menggunakan di dalam nama Yesus, karena nama itu penuh kuasa. Dengan nama itu kita berdoa mengusir si setan iblis, kan, gitu. Ya, kita tolak dia, kita usir dengan doa kita. Ya, doa yang penuh kuasa itu. Ya, jadi penekanannya tinggal prakteknya. Ya, tapi penjabaran pokok besar, penguraian sudah. Ya, bagaimana untuk menerapkannya saja aplikasi, ya. Apa namanya itu kalau dibuat di sana tadi, apa di aplikasinya, penerapannya, ya. Udah, itu ya, Santi ya. Nanti ke depan supaya bisa lebih baik lagi. Tapi hari ini sudah baik, ya, sudah baik. Oke. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Ya, mari kita berikan dulu tepuk tangan, aplaus dulu buat Santi. Ya, puji Tuhan. Tetap maju, semangat, ya. Kasih jempol, ya. Ya, baik. Terima kasih untuk semua yang sudah praktek hari ini. Karena waktu, maka kita akhiri di sini.